warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ronald Biansa, saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu proses mengatur persediaan uang suatu negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menahan inflasi, pekerja penuh, atau lebih sejahtera. Tujuan kebijakan moneter: 1. Menjaga kestabilan ekonomi, artinya pertumbuhan arus barang dan jasa seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Yang kedua, menjaga kestabilan harga, artinya harga suatu barang merupakan hasil interaksi antara jumlah uang yang beredar dan jumlah uang yang tersedia di pasar. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja, di mana pada saat perekonomian stabil, pengusaha akan mengadakan investasi untuk menambah jumlah barang dan jasa. Dengan diadakannya investasi akan menambah lapangan kerja baru sehingga memperluas kesempatan kerja masyarakat. Yang keempat, meningkatkan neraca perdagangan kerja masyarakat. Di sini kita akan ditekankan untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devina Oktaviani. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang jenis-jenis kebijakan moneter. Jenis-jenis kebijakan moneter terbagi menjadi dua. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar di suatu negara. Apabila tidak ada kebijakan ini, maka jumlah uang di suatu negara akan menipis. Contoh dari kebijakan moneter ekspansif yaitu: yang pertama, menurunkan tingkat suku bunga. Yang kedua, menurunkan reserve repayment ratio atau giro wajib minimum. Yang ketiga, memperlonggar syarat kredit. Dan biasanya pada kebijakan moneter ekspansif ini diterapkan untuk mengurangi angka pengangguran, karena ketersediaan jumlah uang yang banyak akan merangsang kegiatan bisnis, sehingga pasar tenaga kerja semakin besar. Nah, kedua, kebijakan moneter kontraktif, yaitu suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar di suatu negara. Contoh dari kebijakan moneter kontraktif yaitu: yang pertama, menaikkan suku bunga. Yang kedua, menaikkan cadangan kas. Yang ketiga, menjual sertifikat Bank Indonesia. Yang keempat, memperketat syarat pemberian kredit. Nama saya Dian Monica, saya dari kelompok 6 tentang kebijakan moneter. Saya akan membacakan slide yang kelima, instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, ada operasi pasar terbuka atau open market operation, yaitu cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah atau government securities. Yang kedua, fasilitas diskonto atau discount rate, yaitu pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Yang ketiga, ada rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio, yaitu mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Yang keempat, ada imbauan moral atau moral persuasif, yaitu kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Nama saya Anissa Ramaniar, saya kelompok 6 tentang kebijakan moneter. Saya akan membacakan slide 6. Fungsi kebijakan moneter. Yang pertama, mengendalikan laju inflasi, artinya mengurangi peredaran uang di dalam masyarakat. Yang kedua, mengelola angka pengangguran. Terbatasnya lapangan pekerjaan, Bank Sentral Indonesia meningkatkan perekonomian dengan cara menurunkan tingkat diskonto. Berdampak banyak peluang usaha, mengembangkan sektor usaha untuk memulai usahanya dan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Yang ketiga, memelihara nilai tukar dengan cara menjaga kestabilan nilai tukar di dalam masyarakat supaya tidak melemahnya daya beli dan konsumsi di dalam masyarakat. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Sahartina dari kelompok 6. Di sini saya mau menjelaskan tentang kebijakan moneter. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan moneter. Yang pertama adalah inflasi penargetan. Dalam bank sentral mengikuti target agresif untuk tingkat inflasi.
untuk jangka menengah dan mengumumkan target inflasi ini kepada publik. Asumsinya adalah bahwa yang terbaik yang dapat dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang adalah stabilitas harga. Lalu ada agregat moneter. Agregat moneter ini seperti uang beredar, uang primer, atau kredit perbankan. Untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan, perekonomian yang diinginkan ini dicerminkan oleh stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja yang tersedia. Lalu ada nilai tukar tetap. Nilai tukar tetap ini adalah sistem nilai tukar di mana mata uang resmi sebuah negara dipatok tetap dengan mata uang negara lain. Lalu yang terakhir adalah harga penargetan tingkat. Nah, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Maka pihak bank melahirkan keputusan penargetan harga. Ada dampak positif dan negatif dari kebijakan moneter, yaitu untuk dampak positif dari kebijakan ini adalah mampu untuk mengatur dalam pembuatan dan juga pengedaran rupiah di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk dampak negatif yang bisa didapatkan adalah apabila nantinya uang yang diedarkan ini jumlahnya sedikit, maka akan terjadi krisis ekonomi.